Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mohon izin untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang superskalar. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, nama saya adalah Abimanyu Danu Nurdewanto. Saya Farid Muzaki. Saya Haikal Irvano. Saya Katria Manasya Mainar. Dan saya Muhammad Zakwan bin Zuardi. Baik, terima kasih teman-teman. Pertama saya mulai dengan basic pipelining atau prosesor skalar. Ini adalah prosesor RISC pada umumnya, seperti yang sudah saya bahas pada episode sebelumnya, pada video sebelumnya. RISC itu memungkinkan yang namanya pipelining, yaitu eksekusi satu instruksi setiap clock cycle. Jadi dia setiap clock cycle itu ada satu tahapan instruksi yang selesai, misal fetch atau decode atau execute atau write back seperti itu. Jadi CPU dengan pipelining biasa seperti ini disebut prosesor skalar. Kemudian ada yang namanya super pipeline. Super pipeline CPU ini adalah pengembangan sedikit dari pipelining, di mana dia memungkinkan satu instruksi selesai pada setiap clock cycle, namun ditambah dengan setengah instruksi. Jadi lebih cepat gitu ya, karena dia bisa satu clock cycle dia bisa 1,5 selesainya. Kemudian ada juga yang namanya superscalar, di mana superscalar ini adalah next levelnya basic pipelining. Jadi kalau pipelining bisa satu instruksi setiap clock cycle, kalau superscalar bisa lebih dari satu, mungkin bisa 2, bisa 3, atau mungkin bisa 5 mungkin ya. Jadi dia bisa mengeksekusi banyak instruksi, banyak tahapan instruksi skalar setiap clock cycle. Jadi kalau dibuat analogi ya, kita tahu misal prosesor sekarang Intel i7 itu kan ada berapa core ya, itu ada 6 core, itu 6 core. Nah, itu setiap core-nya itu adalah prosesor superscalar seperti itu. Jadi superscalar ini, teknik superscalar ini banyak dipakai di prosesor-prosesor zaman sekarang. Ini apabila dibandingkan waktunya ya. Kalau basic pipelining dia mengeksekusi berapa ini, 1 2 3 4 5 6, dia mengeksekusi 6 instruksi itu dalam waktu 9 clock cycle. Kalau pakai super pipeline 6,5, kalau pakai super scalar dia selesai dalam 6 clock cycle seperti itu. Kemudian dalam super scalar ada yang namanya hazard dan dependency. Yang biasanya ada 3 ya, mungkin ada lebih, namun di sini ada yang paling general itu 3, yaitu ada true data dependency, ada procedural dependency, dan resource conflict, di mana dependency ini adalah artinya ketergantungan. Jadi apa itu ketergantungan? Mungkin bisa aku jelasin lewat sini. Yang pertama ada true data dependency atau ketergantungan kebenaran data. Itu gampangnya itu adalah belum selesai dihitung tapi sudah diminta, hasilnya udah diminta gitu. Jadi akan terjadi semacam error, bukan semacam error ya, kayak apa ya, salah ambil data begitu. Jadi ada true data dependency, ada yang namanya raw, war, dan WAW, atau read after write, write after read, atau write after write. Untuk contohnya seperti ini, ada instruksi add R3 dengan 1, hasilnya disimpan di R3, kemudian ada instruksi 2, add R3 dan R2, hasilnya disimpan di R4. Kalau kita lihat instruksi pertama membutuhkan fetch, decode, dan execute, dan write back. Ini nggak ada masalah ya instruksi satunya. Namun yang jadi masalah adalah di instruksi 2, karena pada prosesor superscalar dia bisa menjalankan 2 instruksi sekaligus. Nah, karena bisa menjalankan 2 instruksi sekaligus, instruksi pertama hasilnya belum ditulis di R3. Namun hasil di R3 yang benar itu sudah diminta. Misal R3 yang awal nilainya 2 ditambahkan dengan 1 disimpan ke R3, jadi R3 seharusnya itu berisi 3. Jadi di instruksi kedua itu harusnya 3 ditambah sesuatu di R2. Jadi harusnya 3. R3-nya isinya harusnya 3. Tapi karena instruksi 1 baru write back setelah instruksi 2 execute, nah jadi instruksi 2 ini 3-nya itu nggak kebacanya malah nilai sebelumnya yaitu 2 gitu, belum ditambahin. Jadi akan menghasilkan output yang salah seperti itu kurang lebih. Mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, prosedural ketergantungan. Prosedural ketergantungan memiliki ketergantungan prosedural pada cabang dan tidak dapat dilaksanakan sampai cabang dieksekusi. Konsekuensinya adalah kehilangan kesempatan dalam jumlah yang lebih besar pada setiap delay-nya. Konflik sumber daya. Kompetisi dari dua atau lebih instruksi untuk memperoleh sumber daya yang sama pada saat yang bersamaan. Contoh sumber daya adalah memori cache, bus, register file, port, dan unit-unit fungsional lainnya. Contoh konfliknya adalah dua instruksi aritmetik. Diatasi dengan duplikasi sumber daya. Solusinya adalah dua unit aritmetik di mana unit fungsional dipepelinkan. Design issues. Instruction level paralysis and machine paralysis. Instruksi level paralysis. Instruksi level paralysis yang pertama instruksi bersifat independen, yang kedua dieksekusi secara paralel. Contoh yang pertama, load R1 ke R2 dan ada kotak yang kedua, add R3 ke R3 disimpan di satu. Keterangannya adalah instruksi pertama independen, sementara yang kedua tidak independen. Selanjutnya, machine paralelis. Machine paralelis adalah kemampuan prosesor dalam memanfaatkan paralelisme tingkat instruksi. Ditentukan oleh jumlah pip lane yang paralel dan dibaca dan oleh kecepatan serta kejanggihan mekanisme yang menggunakan prosesor untuk menemukan instruksi independen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Instruksi isu kebijakan. Pertama, ada 3 hal penting di dalam instruksi isu kebijakan, yaitu urutan di mana instruksi diambil, urutan di mana instruksi dieksekusi, dan urutan di mana instruksi memperbarui isi dari register dan memori lokasi. Lalu terdapat kebijakan instruksi superskalar digolongkan ke dalam 3 kategori. In order issue with in order completion, in order issue with out of order completion, out of order issue with out of order completion. Pertama, kita akan membahas in order issue with in order completion. Contoh dari hal tersebut yaitu L1 membutuhkan 2 siklus untuk mengeksekusi. L3 dan L4 bersaing untuk unit eksekusi yang sama. L5 tergantung pada nilai yang dihasilkan oleh L4, dan L5 dan L6 bersaing untuk unit eksekusi yang sama. Lalu kedua, in order issue out of order completion, yaitu output dependency. Seperti yang dapat dilihat di tabel sebelah, terdapat R3 sama R3 tambah R5, lalu R4 sama R3 tambah 1, R3 sama R5 tambah 1. Dan masing-masing ini memiliki L1 sendiri, lalu L2 dan L3. Setelah itu, instruksi L2 tidak dapat dijalankan sebelum instruksi L1. Data dependency. Jika eksekusi L3 selesai sebelum L1, maka nilai L1 akan salah, akibatnya L3 harus menunggu hingga L1, menghasilkan output yang benar, yaitu output dependency. Out of order issue, out of order completion, seperti tadi tabel yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu terdapat anti-dependency, yaitu right-right dependency. Sama seperti contoh yang sebelumnya, tetapi di sini ada tambahan, yaitu R7 sama dengan R3 tambah R4, lalu ada L4-nya. L3 tidak bisa dikerjakan jika eksekusi L2 belum dimulai, dan L2 membutuhkan nilai R3 dari L1, dan L3 mengubah R3. Kendala dari anti-dependency mirip dengan kendala dependensi data yang benar, yang membedakan hanya di balik. Lalu terdapat register renaming, yaitu kegunaan untuk eliminasi WOW dan WAR, maksudnya WAW dan WAR. WAW dan WAR muncul dikarenakan nilai-nilai dari aliran program tidak dapat lagi direfleksikan oleh register. Dengan adanya register renaming, maka yang menentukan lokasi adalah nama,
Jadi bisa memiliki baik lokasi daripada nama. Contoh dari hal ini adalah L1, R1, R2, per R3 pembagian membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Setelah itu terdapat lagi contoh L2, L3, dan L4. Dapat dilihat di sebelah kanannya penjelasan dari data tersebut, yaitu RAW, WAR, dan WAW. Lalu setelah sudah di-rename jadi L1, R32, pembagian membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya, lalu R33, lalu R34, dan R35. Setelah ini adalah contoh dari penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik dalam superscalar. Teknik dalam metode superscalar ada dua, memperkirakan pencabangan instruksi, yaitu branch prediction, serta perkiraan eksekusi perintah atau speculative execution. Selanjutnya ada branch prediction, program yang terdiri dari kelompok perintah bercabang sering digunakan dalam pemrograman. Pada CPU yang mendukung perintah pencabangan, CPU membutuhkan cukup banyak clock cycle. Contoh 80486 fetch keduanya pada instruksi rangkaian selanjutnya setelah cabang branch, dan target instruksi cabang branch memberikan 2 cycle delay jika cabang atau branch diambil. Selanjutnya ada speculative execution. CPU akan melakukan perhitungan pada pipeline yang berbeda berdasarkan kemungkinan yang diperkirakan oleh komputer. Jika kemungkinan yang dilakukan oleh komputer tepat, maka hasilnya sudah bisa diambil langsung dan tinggal melanjutkan perintah berikutnya. Jika kemungkinan yang diperkirakan oleh komputer tidak tepat, maka akan dilaksanakan kemungkinan lain sesuai dengan logika instruksi tersebut. Selanjutnya ada superscalar execution. Pada gambar samping bisa dilihat static program yang mengeksekusi secara berurutan, tetapi superscalar akan melakukan fetch dari beberapa instruksi. Setelah itu, prosesor akan mengirimkan instruksi yang didapatkan ke window of execution. Pada fase ini, instruksi sudah tidak dalam bentuk berurutan, melainkan dengan data dependensi yang benar, sehingga memudahkan kerja dari prosesor. Akhirnya, instruksi akan dibalikkan menjadi bentuk berurutan. Implementasi superscalar. Proses fetch dari beberapa instruksi secara bersamaan, logika untuk menentukan ketergantungan sebenarnya yang meliputi nilai register. Mekanisme untuk mengkomunikasi nilai tersebut, mekanisme untuk menginisialisasi instruksi paralel, tersedianya sumber untuk mengeksekusi paralel dari beberapa instruksi, mekanisme processing instruksi dengan urutan yang sesuai. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu tentang Pentium 4. Salah satu contoh superscalar yaitu Pentium. Pentium awal atau asli memiliki komponen superscalar sederhana yang terdiri dari penggunaan 2 unit eksekusi bilangan bulat yang terpisah. Model K86 berikutnya telah menyempurnakan dan meningkatkan desain superscalar. Selanjutnya ada pengoperasian Pentium 4. Jadi prosesor mengambil instruksi dari memori dalam urutan program statis. Selanjutnya, setiap instruksi diterjemahkan ke dalam satu atau lebih tetap panjang instruksi RISC, dikenal sebagai mikrooperasi atau mikroops. Selanjutnya, prosesor mengeksekusi mikroops pada organisasi pipeline superscalar sehingga mikroops dapat dieksekusi tidak sesuai tanpa berurutan. Selanjutnya, prosesor menjalankan hasil setiap eksekusi mikroops ke prosesor register set dalam urutan aliran program asli. Penggabungan CISC bagian terluar dengan RISC bagian terdalam. Pada pipeline RISC terdapat 20 tahapan. Beberapa mikroops memerlukan banyak tahapan eksekusi. Pipeline terpanjang pada K86 hingga Pentium ada 5 tahapan pipeline. Oke, di sini bisa lihat ini di sini ada gambar blok diagram dari Pentium 4. Jadi diagram tersebut yang akan menggambarkan operasi yang berjalan pada prosesor ini. Next. Sementara di sini ada gambar dari pipeline yang berjalan pada prosesor Pentium 4. Baik, teman-teman, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton. Mungkin mohon maaf apabila tadi terdapat kesalahan teknis sedikit ya. Mungkin nggak apa-apa. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.